Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sirah Nabawiyah ya. Jadi pada intinya sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah memaparkan tentang risalah beliau SAW yang membawa umat manusia berjalan di atas hidayah Allah Ta'ala yang mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, dari masyarakat paganisme yakni menyekutukan Allah Ta'ala kepada masyarakat yang mentauhidkan Allah, dan akan mengantarkan manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan kesuksesan di akhirat, jadi dengan masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Kemudian letak geografis dan penduduk Arab. Bangsa Arab menempati suatu daerah yang terkenal sejauh mata memandang adalah gurun pasir, dan tanaman yang bisa tumbuh di atasnya adalah gandum, kurma, buah tin, dan zaitun. Tidak ada beras. Maka di Indonesia zakat fitrinya adalah beras sebagai makanan pokoknya, bukan gandum atau kurma. Dan ini bukan bid'ah ya, karena hanya sebagai sarana, yakni sama-sama makanan pokok, bukan pada esensi ibadahnya ketika menunaikan zakat fitri. Dengan kita yang diharamkan adalah dalam masalah agama ya, dalam hal ibadah. Dan kebiasaan orang Indonesia ya, termasuk saya juga, kalau makan olahan tepung atau gorengan tepung ya, atau makan roti, itu masih belum merasa kenyang kalau belum makan nasi. Kalau sudah makan nasi ya, kenyang dengan nasi, kemudian makan kue, itu kita anggap sebagai camilan saja, karena kita sudah kenyang dengan nasi ya, seperti itu. Selanjutnya, jadi wilayahnya itu dikenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah Arab. Jazirah Arab yang sebelah barat itu berbatasan dengan Gurun Sinai dan Laut Merah. Bagian timur berbatasan dengan Irak dan Teluk Arab. Bagian utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian wilayah Irak. Sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Laut Arab, kemudian Samudra Hindia. Dan letak geografisnya itu sangat strategis ya. Ini berada di antara benua-benua. Sisi barat laut adalah pintu masuk ke benua Afrika. Kemudian timur laut pintu masuk ke benua Eropa.
Kemudian bagian timur pintu masuk Asia Tengah, kemudian timur jauh terus ke India dan ke Cina. Sedangkan sisi utara dan selatan menjadi tempat berlabuh bagi berbagai bangsa untuk bermacam-macam keperluan. Itu letak geografisnya. Kemudian kaum-kaum penduduk bangsa Arab berdasarkan garis keturunan mereka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Arab Ba'idah, ini kaum Arab terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud dan yang lainnya. Kemudian Arab Aribah, ini kaum Arab dari keturunan Ya'rib yang disebut dengan Arab Qahtoniya dari Yaman, dan kabilah yang terkenal adalah Himyar dan Kahlan. Yang ketiga Arab Musta'ribah yang disebut juga Arab Adnaniyah, jadi kaum Arab dari garis keturunan Ismail dan Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Irak, dari kota yang bernama Air, yaitu di barat sungai Efrat. Itu dari segi garis keturunan. Kemudian keyakinan mayoritas bangsa Arab, yakni mengikuti risalah Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam dari ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dan menyembahnya. Kemudian lama-kelamaan berjalannya waktu, ya, berganti generasi dari generasi ke generasi, sampai mereka kembali menyembah berhala, ya, karena terpengaruh oleh budaya-budaya negara lain setelah berinteraksi dengan mereka. Maka mereka mencari berhala peninggalan kaum Nuh seperti Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Dan prosesi ritual mereka terhadap berhala tersebut adalah berdoa minta hajat kepada mereka, kemudian menunaikan haji, bertawaf, mengelilingi mereka, mengelilingi berhala-berhala, kemudian bertakarub kepada Allah, kepada mereka, ya, kepada berhala-berhala, dengan berkurban atau menyembelih binatang untuk berhala-berhala mereka. Dan anehnya juga dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yakni Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakaytum wa ma ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu
yang disembelih untuk berhala. Jadi haram apabila disembelih atas nama selain Allah, dan haram yang disembelih untuk berhala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 101, yakni وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, yang menyebut nama selain Allah. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi tidak boleh memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya atau menyebut nama selain Allah. Kemudian mereka bernazar, ya, karena berhala-berhala tersebut. Kemudian ada ritual al-bahira, as-saibah, al-wasilah, dan al-hami. Nah, semuanya itu berkaitan dengan hewan unta. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 103, yakni Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Bahira itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali, dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Itu bahira. Dan saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Sebagai contoh, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah. Ini bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat, ya, sebagai nazar. Kemudian wasilah adalah seekor unta, ya, yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Dan ham, ini unta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah dapat membumingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahira, saibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah.
Kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am juga disebutkan, ini وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Dan mereka mengatakan apa yang ada pada perut binatang ternak ini, yakni bahira dan saibah, adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya, karena Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ya. Mereka membuat aturan sendiri, ya, yang tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka itu secara sadar melakukan itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wasilah. Dan menurut keyakinan mereka dapat memberi syafaat di sisi Allah. Jadi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah untuk mendekatkan, sebagai apa, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Dan ini itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang ngalah berkah, ya, ke mayit, ke penghuni kubur. Mereka, ya, yang ngalah berkah itu beralasan bahwa sang mayit itu, ya, sang mayit yang dikeramatkan, ya, itu memiliki kedekatan dengan Allah, ya, memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala, sehingga menjadikannya perantara, ya, istilah mereka itu mengambil hati, ya, atau istilah mereka merayu sang mayit, ya, persuasif, ya, kepada si mayit agar disampaikan doanya atau hajatnya kepada Allah Ta'ala. Di anggapan mereka seperti itu, jadi dijadikan perantara, ya. Padahal mayat tersebut itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat. Dengan perbuatan mereka ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Yang benar adalah mendoakan mereka, ya, orang-orang yang meninggal dunia itu kita doakan agar diampuni dosa-dosanya. Kalau minta didoakan bukan kepada mayit, ya, datang kepada orang-orang soleh yang masih hidup, ya, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, ya. Jadi ketika para sahabat minta didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau masih hidup, ketika beliau wafat, maka tidak ada seorang sahabat pun yang mendatangi kubur beliau, ya, untuk berdoa atau meminta hajat. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendatangi paman beliau, ya, bukan datang ke kuburan Rasulullah SAW. Jadi mendatangi paman beliau Abbas, ya, yang masih hidup, agar beliau berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan, ya. Yang ketika pada saat itu terjadi kemarau yang panjang, ya. Jadi minta doakan kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang sudah meninggal, ya.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Jadi ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak mendidik orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ini alasan mereka, ya. Mereka menjadikan perantara berhala-berhala itu dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Jelas ini adalah perbuatan syirkun akbar. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 18. Ini wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka menyembah selain Allah daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apa kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Ya. Ini berupa ejekan ya, dari orang yang menyembah berhala, maksudnya Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka persekutukan itu. Ya. Jadi berhala-berhala itu ya, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Dan mereka mengatakan bahwa perbuatan mereka itu adalah dalam rangka agar dapat memberikan syafaat ya, di sisi Allah. Jelas itu adalah perbuatan syirkun akbar. Kemudian kondisi masyarakat Arab Jahiliyah juga mengundi nasib ya, dengan anak panah atau al-aslam. Jadi anak panah itu ditulis iya, tidak, dan diabaikan. Jadi ada tiga anak panah ditulis iya, tidak, dan diabaikan. Nanti diundi di mana yang terpilih, iya atau tidak, atau diabaikan. Dan yang mirip dengannya adalah al-maisir dan al-qiddah, yang merupakan bentuk ini jenis judi. Dan mereka juga percaya kepada dukun ya, pada kahin, pada tukang ramal atau arwah, pada ahli nujum atau munajimun ya, dari peramal bintang, yang mereka memiliki khodam dari bangsa jin ya, yang mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib.
jelas ini adalah perbuatan syirik. Kemudian mereka juga percaya kepada tiaro, pada tatoyur. Ini pertanda baik atau buruk dengan sesuatu. Kemudian juga percaya kepada jimat-jimat untuk tolak bala. Dan masih banyak lagi kepercayaan yang menyimpang. Jadi di samping keyakinan-keyakinan jahiliyah yang dianut oleh mayoritas bangsa Arab, ada juga agama yang lainnya seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in. Orang-orang Yahudi yang berada di Jazirah Arab itu datang secara berturutan melalui 2 periode. Yang pertama setelah wilayah Syam, khususnya Palestina, ditaklukkan oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasar, bangsa Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Sehingga sebagian lari ke Hijaz, bagian utara, Kemudian periode kedua, jadi Palestina dikuasai oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Mereka lari ke Hijaz, yakni di Yathrib, Madinah, kemudian Khaybar dan Taimah. Dan suku Yahudi yang dikenal adalah An-Nadir, Al-Mustalik, Quraidah, dan Qainuqa. Sedangkan orang-orang Nasrani yang ada di Jazirah Arab berasal dari bangsa Romawi dan Habasyah. Habasyah menduduki Yaman dalam 2 periode. Ini periode pertama tahun 340 sampai 378 Masehi. Dan periode kedua tahun 525 Masehi. Pemimpinnya adalah Abroha, yang dalam kepemimpinannya berniat akan menghancurkan Ka'bah. Allah Ta'ala membinasakan mereka, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Dan di Jazirah Arab juga ada orang-orang Majusi menyembah api yang berasal dari Persia. Dan ada juga orang-orang Sabi'in yang menyembah bintang-bintang dan yang lainnya, yang dianut oleh kaum musyrikin pada masa Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik pada zaman Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan agama-agama atau keyakinan-keyakinan tersebut itu ada dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 17. Ini Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Orang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang beriman dan berbuat maksiat akan ditimbang amalnya, atau Allah Ta'ala akan mengampuninya atau mengazabnya sesuai atas kehendak Allah. Dan jika dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak kekal, karena ada iman walaupun sebesar dzarrah, dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Adapun orang-orang musyrik,
orang-orang yang menyembah selain Allah, setelah ditegakkan hujah kepada mereka. Demikian pula juga orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, ateis, komunis, munafik, i'tiqadi, maka bagi mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian kondisi sosial kemasyarakatannya, serta masyarakat mereka terdiri atas kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Bagi kaum bangsawan, hubungan antara laki-laki dan wanita itu melalui proses pernikahan. Ada walinya dan laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Berbeda kondisinya dengan masyarakat biasa. Mereka melakukan bermacam-macam cara dalam pernikahan. Ada 4 cara perkawinan, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dan wanita. Yang pertama melalui pernikahan yang wajar. Jadi pernikahan ada wali, sesuai dengan syar'i, maksudnya yang wajar. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat itu termasuk kategori perzinahan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang pernikahan atau perkawinan yang terjadi di masa jahiliyah. Ini ada 4. Jadi hanya 1 yang dibenarkan, yang wajar, sedangkan yang 3 dari 4 macam tersebut itu termasuk perzinahan. Dan memang banyak sekali terjadi perzinahan. Bahkan suami itu merelakan istrinya untuk berzina dengan orang lain agar mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Kemudian mereka memiliki istri yang banyak tanpa batas, maka kondisi peradaban atau moralitas masyarakat jahiliyah pada saat itu sangat parah kerusakannya. Maka ketika Rasulullah SAW diutus, semua jenis pernikahan dihapus kecuali pernikahan yang ada di Islam sekarang. Jadi yang pertama, dari 4 itu yang pertama yang yang disetujui oleh syariat Islam. Seperti yang kita lihat pernikahan yang Islami saat ini, dan disempurnakan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun perzinahan dengan segala bentuknya diharamkan, bahkan mendekati perbuatan zina pun diharamkan, tidak boleh. Dan pada zaman jahiliyah itu istri bapaknya yang ditalak atau ditinggal oleh bapaknya itu dikawini oleh mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22-23, yakni ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في وخوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan 10 jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Ibu di sini adalah ibu, nenek, terus ke atas. Benar anak-anakmu yang perempuan, ini anak perempuan, cucu, terus ke bawah. Benar saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, ya, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu termasuk juga anak tiri, ya, yang tidak dalam pemeliharaannya. Tapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian perilaku jahiliyah berikutnya adalah mereka menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Anak-anak perempuan mereka yang baru lahir, ya, mereka kubur hidup-hidup karena menanggung malu. Mereka mengharapkan anak laki-laki, ya, tetapi yang lahir ternyata anak perempuan. Mereka menanggung malu dan mengubur hidup-hidup mereka, ya. Dan juga membunuh anak-anaknya karena enggan menafkahinya karena takut miskin, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58-59, yakni wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin an yadussuhu fit turab ala sa'a yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya dalam keadaan
hidup-hidup, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 8, wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 191, yakni wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan mereka membunuh anak-anak mereka, salah satu penyebabnya karena mereka takut miskin, takut makan bersama dengan mereka. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31, ini wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Kemudian di antara mereka pada masyarakat Arab jahiliyah itu terjalin fanatisme buta, fanatik buta atas dasar kekerabatan, kesukuan, golongan, sehingga mereka akan membelanya baik di atas kebenaran ataupun kesalahan, baik yang berbuat zalim maupun terzalimi. Dalam Islam adalah menolong orang yang terzalimi dan yang berbuat zalim, maksudnya menolong orang yang berbuat zalim adalah mencegah mereka dari berbuat zalim. Jangan orang jahiliyah itu benar atau salah tetap dibela, zalim maupun terzalimi tetap dibela. Namun ada sisi baiknya yang dimiliki oleh bangsa Arab, yakni seperti sifat dermawan. Ini terlihat ketika mereka menjamu tamu, walaupun dia tidak punya apa-apa, mereka tetap menjamu tamunya dengan sesuatu yang mereka miliki satu-satunya. Misalnya dia punya hewan ternak satu-satunya, dia rela untuk disajikan ke tamunya, dipotong, dimasak, disajikan ke tamunya, dalam rangka untuk menghormati tamunya, memberi makan kepadanya. Mereka terkenal dermawan. Kemudian sifat terpuji lainnya adalah mereka menjaga kehormatan dan harga diri. Mereka menjaga kehormatan dan harga diri. Ini yang harga dirinya tinggi. Kemudian tekad kuat dan berani melakukan sesuatu yang mereka anggap mulia. Mereka pemberani. Kemudian sifat mereka yang mulia lainnya adalah menepati janji. Dari sini bisa kita lihat bahwa Islam tidak anti tradisi, atau tidak anti kearifan lokal, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti di negara kita itu ada budaya gotong royong, saling tolong menolong, dan orang-orang Indonesia yang terkenal ramah terhadap orang-orang asing, dan sebagainya.
Dan perlu digarisbawahi bahwa zaman jahiliyah itu terjadi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi zaman jahiliyah, kecuali nanti yang menjelang hari kiamat, ketika semua orang mukmin diwafatkan oleh Allah Ta'ala dan Al-Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi, ya. Yang tinggal adalah orang-orang yang tidak beriman, sehingga mereka menyembah Lata dan Uzza kembali. Sehingga terjadi hari kiamat. Jika orang-orang yang beriman sudah tidak ada lagi, ya, yang ada adalah orang-orang yang tidak beriman, maka terjadi hari kiamat. Dan tidak ada keterangan atau nas dalil akan diciptakan Adam yang baru, ya. Karena ada statement yang mengatakan ada Adam point 0, point 1, point 4 dan sebagainya, ya. Tidak ada nas atau dalil yang menyebutkan seperti itu. Adapun makhluk sebelum diciptakan Adam alaihissalam adalah bangsa jin, bangsa jin. Adapun pada hari ini yang ada adalah perilaku jahiliyah, ya, secara personal atau di wilayah tertentu yang masih belum tersentuh oleh Islam, atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan orang-orang yang ingkar termasuk ateis dan komunis. Rasulullah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa menjelang hari kiamat orang-orang hidup tidak ada lagi orang yang beriman, karena sudah dibawakan oleh Allah Ta'ala. Mereka kembali menyembah Lata dan Uzza, ya. Ini Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal Latu wa Uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la adhunnu hina anzala Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Ana dzalika tamman. Qal innahu sayakunu min dzalika ma sya'allah thumma yab'athu Allahu rihan thayyibatan wa tawaffa kulla man fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min iman. Fayabqa man la khaira fihi yarji'una illa dini abaihim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malam dan siang tidak akan musnah kecuali setelah patung Lata dan Uzza disembah kembali. Saya bertanya, ya Rasulullah, pada mulanya saya menduga bahwasanya ketika Allah SWT menurunkan ayat, yakni dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan akan benar untuk dimenangkan Allah atas segala agama walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Ini apa surah Taubah ayat 33. Semuanya telah sempurna. Rasulullah SAW bersabda, dari kesempurnaan itu Islam yang selama ini diamalkan akan semakin surut sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu Allah akan mengirim angin yang baik untuk menjemput nyawa setiap orang yang ada di dalam hatinya terdapat iman sebesar
biji sawi. Hingga tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan, lalu mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Mereka menyembah berhala. Kemudian tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab beliau SAW berdasarkan riwayat yang sahih, ya, tadi hadisnya lewat hadis riwayat Muslim, Baihaqi, bahwa nanti sebelum hari kiamat orang-orang mukmin akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala, maka orang-orang kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Hadis Muslim dan Baihaqi. Sekarang nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab beliau berdasarkan riwayat yang sahih adalah yakni Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firih bin Malik ibni Nugri ibni Kinana ibni Huzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Murrah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hadis Bukhari dan Baihaqi. Adapun dari Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam, maka terdapat khilaf ya, di antara para ulama, dan ada yang bersifat diam. Selain itu tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ada yang menyatakan bahwa dari Adnan sampai Ismail alaihissalam ada 40 bapak atau kakek. Ada yang menyatakan 7 atau 9 atau 10. Adapun yang mengatakan 40, maka nasabnya adalah yakni Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Gus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasyid bin Hazza bin Baldas bin Yaldoh bin Tabik bin Jahim bin Nasi bin Nahis bin Mahi bin Ib bin Abqar bin Ubaid bin Adi'a bin Hamdan bin Zumbur bin Yasrib bin Yahsan bin Ihlan bin Arawi bin Aib bin Isyan bin Aisyar bin Afna bin Ayham bin Uqasir bin Ahid bin Zari bin Sumay bin Mizi bin Huda bin Uram bin Qaidar bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Adam, ini lebih tidak pasti lagi. Ada riwayat namun tidak sahih. yakni nasab tersebut adalah Ibrahim alaihissalam bin Tarih
atau Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falikh bin Adir bin Salih bin Arfakshad bin Syam bin Nuh alaihissalam bin Nani bin Mutawasli bin Akhmuk bin atau Idris alaihissalam bin Yarid bin Mikhail bin Kainan bin Anusya bin Syed bin Adam alaihissalam. Kemudian Usrah An-Nabawiyah, ini keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yakni An Abi Amrin Saddadin annahu sami'a Wafilata bna Al-Asqa'i yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah astafa Kinanata bin waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa min Quraisyin bani Hasimi wastafani min bani Hashim. Dari Abu Amr Saddad, bahasanya dia mendengar dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih atau memuliakan Kinanah dari keturunan Ismail salam dan memilih atau memuliakan Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih atau memuliakan Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku atau memuliakanku dari keturunan Bani Hashim. Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi hadis tersebut yang menunjukkan betapa mulianya nasab Rasulullah SAW, di mana beliau terlahir dari jalur nasab yang kesemuanya merupakan manusia terpandang. Jadi Rasulullah SAW dipilih oleh Allah Ta'ala dengan nasab yang sangat tinggi dari orang-orang yang terpandang di kaumnya, sebagaimana dikisahkan dalam Sahih Bukhari ketika Abu Sufyan yang masih dalam keadaan kafir ditanya oleh Kaisar Romawi Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW, dan Abu Sufyan menjawabnya dengan jujur, ya. Jadi hadis Al-Bukhari dan yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.